Halo Brox, balik lagi sama gue ada Reza. Hari ini di vlog kali ini gue ingin ngajak kalian untuk ngelihat ya gimana ya, di sini kita masih belum bisa ngapa-ngapain. Ini nanti gue ceritain lagi lebih lanjut karena masih ya corona krisis, social distancing, jadi banyak banget restoran yang masih tutup. Dan hari ini tuh kita sebenarnya pengen makan gitu, udah pengen banget makan-makan enak lah sama-sama, karena biasanya kita makan-makan ya sekali dalam beberapa minggu gitu, kita makan keluar sama-sama gitu ke restoran. Tapi karena ya itu semua tutup dan masih corona ini dan social distancing, jadi mereka pada tutup gitu. Jadi semua paling bisa kita cuma bisa kayak pesan aja gitu pakai Gojek lah ibaratnya kalau di Indonesia, pakai delivery system gitu. Tapi karena hari ini cuacanya lagi enak banget tuh, kalau kalian lihat tuh matahari juga nih tembus ke sini karena bagus banget. Makanya gue ingin sama Bre, sama Faye, sama Nova juga ingin barbecue nih kita. Jadi hari ini kita akan lakukan barbecue dan kita akan lihat biasanya kalau kita barbecue di sini kayak gimana sih, ngapain aja gitu. Di sini sebenarnya gue udah ada alatnya. Di sini ada di bawah nih, gue kasih lihat dulu kali ya. Gue ambil dulu kameranya. Wih, so, jadi ini alat barbecue-nya, bro. Jadi kita akan bawa keluar. Ngomong-ngomong gue udah bisa pakai sendal nih, bro. Mantap. Terus sepeda gue belum gue bahas juga ya sampai sekarang. Ya anyway, kita akan bawa alat barbecue keluar dan kita akan coba setup semuanya. Kita siapin kayak apa aja. Oke, nanti gue akan kasih lihat, bro. Anyway, ya ikutin aja vlog kali ini. Mudah-mudahan ini akan lumayan seru juga, mudah-mudahan ya. Walaupun gue juga sebenarnya nggak tahu sih mau ngapain lagi gitu. Karena ini kan kita kebanyakan tempat di rumah ya sekarang kalau ngevlog gitu. Jadi kayak aduh bosen juga gitu lama-lama, ngapain juga gitu, mau ngapain. Tapi hari ini karena kita mau barbecue, jadi gue bisa sharing juga sedikit. Biasanya kalau lagi mau udah musim semi itu udah mulai bagus cuacanya. Kalau misalnya udah bagus cuacanya, itu biasanya kita bisa barbecue karena di tempat supermarket itu udah pada menjual alat-alat barbecue ataupun makan-makanan yang bisa di barbecue atau dipanggang gitu lebarannya ya. Oke, ikutin aja hari ini. Oke, Brox. Kuy. Nah, Brox, sekarang gue udah bawa nih keluar. Kita lihat. Oh, di dalam masih ada bekas waktu itu kayaknya. Oke, tapi yang paling penting itu ini, bro. Nanti gue kasih lihat ini apa dan ini buat apa. Anyway, di sini gue masih pakai ini kayak jaket gitu dan celana panjang karena ini udah mulai sore. Kalau udah sore itu agak mulai anginnya agak dingin gitu. Dan sekarang tempat gue itu kalau sore udah mulai ketutupan bayangan ya ketutupan inilah. Jadi udah teduh gitu, jadinya udah nggak panas lagi gitu. Jadi harus tetap pakai baju yang memadai gitu kalau nggak dingin. By the way, ini arangnya, bro. Ini arangnya semua kita akan masukin di sini, bro. So, gue pakai ya biasanya hampir full sih. Jadi lebih baik kebanyakan ya daripada kekurangan karena nanti susah lagi bikinnya. Dan ini ya, bro. Ini adalah alat pemacunya ya, bukan alat ya, kayak kita nanti bakar, habis itu kita simpen di bawah. Jadi biar sisa semua arangnya panas, kebakar juga dan jadi jadi bara ya. Kita akan coba nanti dan gua akan kasih lihat ke kalian, oke? Ini udah cukup. So, gue akan coba nanti pindahin ini nih beberapanya. Kita kesiniin. Oke? Ikutin aja, bro. Nah, bro, sekarang udah mulai kelihatan tuh merah-merah ya. Tuh mulai arangnya mulai menjadi bara ya, jadi bara. Nanti kalau udah kebakar lumayan rata, kita simpan ke bawah gitu, jatuhin. Jadi kita udah bisa mulai langsung bakar-bakaran. Hehehe. Hey, Fece. Lagi apa? Nice. Look at the nature. Dia lagi. Kamu lagi ngasuh si Nova, iya, ngasuh Nova.
Mantap. Wow. Kayak lagi ngasuh Nova ya. Sekalian nunggu makanan ya. Gitu. Sekalian nunggu makanan selesai. Nova lagi main dulu. Ya tuh. Halo sayang. Iya. Oh, kamu tarik sendiri ya, pintar. Nova udah gede lagi kamu ya. Nah, itu kurang lebih nunggu itu selesai. Biasanya sampai jadi bara itu sekitar ya 15 menit, 20 menitan. Habis itu kita biasanya langsung bisa bakar makanan sih. Kita juga udah siapin kayak sayur-sayuran, terus daging panggangnya gitu. Udah siapin, jadi kita tinggal nanti simpan di sana. Langsung bisa dibakar. Paling juga sama juga sih, sekitar 10 menit, 15 menitan per daging itu. Sayuran bisa lebih cepat, tergantung tebalnya sayuran. Nanti habis itu baru kita bisa langsung makan deh sekitar 15-20 menitan. Sekalian nunggu, ya kita main-main dulu aja di sini sama si Faye. Karena ya cuacanya sebenarnya di luar kalau kalian lihat tuh panas banget. Cuman di daerah gue tuh kalau kalian lihat itu lagi gelap. Jadi rada gelap karena bayangan ya, karena bayangan pohon gitu. Jadi mulai teduh gitu, jadi nggak panas lagi di belakang. Kalau agak siangan tadi karena ini udah mulai setengah 6. Kalau agak siangan sekitar jam 12, jam 1 itu masih panas, enak. Harusnya lebih siang sih, tapi biasanya barbecue itu dilakukan pada malam hari, bro. Jadi pas makan malam biasanya. Karena jarang banget orang makan siang barbecue gitu kalau di sini. Jadi itu lebih ke sorenya lah makan malam gitu. Karena orang Belanda itu makan malamnya itu yang paling banyak gitu. Biasanya kalau orang Indonesia kan makan siang banyak, makan malam ya jarang, ya tergantung orangnya kali ya. Tapi kalau di sini ya makan siang tuh biasanya dikit, makan malam, nah itu yang banyaknya, makan besarnya gitu makan malam, gitu bro. Kita akan lihat lagi dulu itu, nanti gue akan kasih lihat pas kita ngebakarnya ya. Gue akan main dulu sama anak-anak, oke? Ikutin aja bro. Lihat bro, udah mulai kebakar sekarang ya. Tinggal nunggu dikit lagi lah atasnya jadi bara, habis itu kita panggang. Waduh, gue udah lapar nih. Anyway, sini kita udah siapin beberapa sayuran yang biasanya ada paprika, ada bawang daun ya. Karena ini enak banget bro. Kalau di ini mau gue jelasin juga nih. Ini bawang daun. Gue tuh ngerti kenapa orang Belanda selalu bilang kalau gue tawarin durian rasanya tuh kayak bawang katanya. Nah ternyata bro, setelah gue coba ini dibakar, si belakangnya ini jadi lembut gitu ya. Nah pas gue makan waktu itu rasanya bener-bener kayak durian. Aneh banget sumpah. kayak durian, aneh banget dah. Ini nih belakangnya, apalagi yang tebal-tebal gini nih, ini rasanya jadi kayak durian asli bro. Gak ngerti gue. Jadi enak banget. Dan Bre suka sih kalau ini, tapi kalau durian nggak suka dia. Nanti kalau ke Indonesia kita paksa coba ya. Si Faye juga kita suruh coba. Ini enak banget juga nih, ada jagung kayak berasa di puncak atau di Lembang gitu. Makanya gue suka pakai jagung juga. Terus ada ini mushroom, jamur, terus di atasnya pakai keju ya. Kejunya itu udah bulukan bro, parah dah. Bisa kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Nih tuh. Itu bulukan semua nih, ini buluk semua. Yang lebih kelihatan mana ya? Ini kelihatan nggak nih? Tuh, ini nih di lubang ini, jadi kayak ada jamurnya gitu. Dan semakin banyak ini jamur lebih enak katanya. Jadi biru ini, blue cheese kayaknya nih, kelihatan kayak biru sih. Jadi kayak si keju biru, rasanya tuh lebih kuat lagi. Semakin lama semakin banyak itunya. Kayak gitu. Jadi semakin lama didiemin itu semakin banyak juga jamurnya, jadi semakin berasa gitu, lebih creamy biasanya. Kalau yang baru-baru atau yang muda, keju muda disebutnya, itu biasanya lebih soft gitu, kayak milky gitu rasanya. Tapi kalau ini bisa lebih kuat lagi. Dulu gue nggak terbiasa sih dengan keju ini ya, belum terbiasa mungkin kalau dulu, tapi sekarang gue suka banget sih karena rasanya tuh kayak gimana ya, kayak ya mungkin kalau awal kayak apaan sih, nggak enak banget gitu, tapi sekarang ini udah enak sih, jadi enak, kebiasaan. Tapi tetap sih kalau buat kalian yang mau coba kalau lagi ke Belanda gitu, coba jangan yang langsung kuat, tapi coba dulu yang yong, disebutnya tuh yong, nanti gue tulis ya, yong ngekas. Itu tuh artinya keju muda, dan itu lebih friendly untuk lidah orang Indonesia gitu. Jadi itu bisa kalian coba kalau ke Belanda ya. Tapi kalau kalian yang benar-benar suka keju dan penasaran banget dengan keju yang tua itu, apalagi blue cheese,
blue cheese itu yang tua ya, lumayan paling tua gitu. Nah itu rasanya lebih kuat lagi, tapi untuk beberapa orang mungkin kayak apaan sih gitu, nggak friendly rasanya tuh, nggak nyantai gitu, langsung ngegas kalau dimakan tuh syup. Kalau yang Yong muda itu masih enak lah, masih bisa dinikmatin kayak keju-keju. Tapi jangan disamain dengan keju cheddar yang kayak biasa di martabak gitu-gitu ya, karena beda rasanya tuh beda bro. Itu juga pertama kali gue waktu itu ya kayak gitu juga, gue ngiranya kayak wah ini mah paling keju enak kayak di martabak gitu, ternyata enggak bro, itu beda rasanya. Agak-agak enggak se-creamy yang di martabak itu, enggak kayak susu gitu ada milky di martabak, ini agak beda lah gitu. Tapi kalau kalian ke Belanda coba aja lah pokoknya. Oke, kita lihat lagi bro, kayaknya ini belakang udah mau selesai nih ya, kita langsung panggang aja kali biar cepet bro, makanya gue udah lapar. Lihat bro, sekarang si Faye, kenapa sayang, panas ya? Hah? Halo. Nah, ada lagi. Panas ya? Bentar lagi sayang, itu udah mulai kebakar tuh. Kita lihat tuh, ya. Ya, agak panas ya deket-deket. Makanya jangan deket-deket ya. Faye mau makan apa nanti? Mau makan frica? Iya. Makan kentang goreng gitu. Kentang goreng mantap nggak sih? Mantap. Enak ya? Mantap ya. Ya udah, papa mau siap-siap dulu ya, kita bakar dulu. Oke? So Brox, akhirnya yang batch pertama udah selesai ya. Apa batch itu? Ya putaran pertama. Pokoknya yang pertama kita udah beres. Ini tuh, jadi meleleh ya kejunya nih. Si keju tadi panas juga ya. Terus si daging sapinya juga udah merah merona begini. Waduh, mantap sekali. Lihat, mantap. Nah, yang paprika agak gosong ya. Paprikanya agak gosong sedikit, tapi kita bisa makan atasnya. Nah, sekarang ya kita akan makan dulu ya, karena mulai lapar soalnya. Makan dulu. Ya, Miss, thank you. Oke, enak? Ya? Mantap nggak? Mantap. Mantap. Nova lagi tidur di bre itu. Dia lagi tidur dan harus ditutupin karena banyak smoke ya, banyak asap tadi. Jadi harus agak ditutup gitu. Dan ini adalah salah satu yang kita bisa lakuin kalau misalnya ya di waktu saat ini, karena ya sekarang kita nggak bisa keluar ya, nggak bisa makan di luar ya, karena kita biasanya sering makan. Mau apa sayang? Ini yang punya papa. Ini nih, ini punya Faye. Belum out. Dia mau punya gua. Jadi ya itu karena restoran udah masih pada tutup bro, jadinya ya kita harus nyaman sendiri di rumah lah gitu, bikin nyaman ya. Karena kita juga nanti akan coba mungkin ke taman ya untuk piknik, tapi kita nggak tahu nih kalau ke taman sebenarnya masih bisa, yang penting nggak jauh, nggak deket-deketan sama orang lah, kita piknik sendiri gitu. Itu masih bisa juga mungkin nanti ya vlog-vlog selanjutnya. Ya kalau biasanya sih ya udah kita makan aja sih sebenarnya gitu ya, karena bingung juga sebenarnya, jujur sih kalau mau buat vlog juga buat vlog apa gitu, karena bingung juga gitu, jadi mau apa juga ya, karena kita nggak bisa keluar gitu loh, kita sambil makan. Enak ya, enak boleh semua. Ini manis banget, enak. Dan biasanya kalau udah mulai musim semi, ya sekarang musim semi ya, spring ya.
Itu biasanya udah mulai ada kayak menu-menu. Ya, enak. Iya, masih Rotterdam katanya. Kalau V udah besar dia mau makan itu katanya. Terus pakai bahasa Belanda dia. Kalau udah besar ya. Sekarang masih kecil kayaknya, jadi agak susah makannya. Terus juga terlalu hitam, nggak bagus buat kamu. Sumber-sumber kantuk. Nah, sekarang V boleh itu makan. Dia makan. Die vind je lekker, hè? Iya. Nah, kalau misalnya di musim semi gitu di supermarket itu biasanya udah mulai banyak jualan alat barbeque ya, yang alat barbeque gitu kecil, terus kalian bisa langsung bakar di situ gitu. Tapi kalau kita punya alatnya, jadi kita butuh bahan aja tadi, beli daging sapi, terus sayur-sayuran supaya bisa di rumah gitu barbeque kan. Biasanya tuh di musim semi, apalagi kalau sekarang cuacanya lagi enak juga gini, biasanya tuh udah mulai banget lah orang-orang nih samping rumah kita tuh hampir setiap hari giliran barbeque gitu ya. Jadi misalnya hari ini kita nih, nanti besok tuh ada juga nanti sebelah, nanti besoknya sebelah. Itu tuh terjadi kalau menurut aku ya kayaknya karena yang satu nih misalnya kita hari ini barbeque, oke? Terus tetangga kita nyium juga kan, mencium juga. Enak juga ya kayaknya barbeque. Besok kita barbeque yuk. Nah gitu. Jadi besoknya yang sebelah kita barbeque. Nah karena rumah kita tuh kan rumah gini ya, kayak apa ya namanya? In the ray gitu ya, barisan rumahnya tuh. Jadi rumah gua misalnya terus nanti yang sebelah ini nih maksudnya yang sebelah kita dia barbeque. Nanti yang sebelah barbeque, nanti yang sebelahnya cium juga. Oh enak juga ya, terus gitu. Jadi biasanya gitu aja muter tuh tiap minggu ganti-gantian barbeque biasanya. Dan ini memang salah satu benar-benar yang kita bisa lakuin ya di musim ya semi ya, musim panas apalagi sih. Tapi karena musim semi ini sekarang mulai lumayan. Dingin. Win ya dingin ya. Lumayan dingin gitu, lumayan hangat, jadi kita udah bisa barbeque ya. Mantap juga sih gitu Brox. Nanti gue coba mau lihat dulu yang itu tuh, takutnya udah keburu gosong bentar ya. Ada iga sapi gede banget, dan ini sekitar berapa ya di sini harganya tadi? Lumayan lah, 120 ribuan lah, 130 ribu ya, 130. Faye, hati-hati sayang. Faye sini dulu sayang, yang di situ. Si Faye di belakang kamera nih, takutnya jatuh kameranya. Sini sayang, duduk dulu yuk. Faye. Nah kayak gini bro, sekarang tuh kalau nge-vlog susah. Makanya itu agak bikin jarang nge-vlog juga sih sebenarnya, karena nggak bisa juga nih. Gue ambil aja kali ya. Faye, sayang. Iya udah, makanya kotor kan. Sini ayo duduk. Faye-nya mulai mulai besar, jadi ya seperti yang gue udah bilang, dia selalu jadi kurang suka sekarang kalau di vlog. Terus juga mulai jadi anak yang rebel lah, udah mulai rebel sekarang tuh, udah mulai kayak kalau bahasa Sundanya jadi bedegong. Karena dia mulai kayak mencoba melihat nih, oh ini boleh nggak, jadi mencoba ngagetin ya. Kotor ya, kotor tangannya. Jadi sekarang agak susah nge-vlog tuh bro, belum lagi kan Nova kan. Kalau ada vlog juga ya kayak gini aja, paling santai lah gitu, karena sulit sih bro sekarang tuh nge-vlog asli. Karena ya begitu gitu, keadaan kitanya udah nggak sama kayak dulu. Kalau Faye dulu masih kecil dan cuma satu gitu anaknya, sekarang udah 2, jadi susah asli. Susah, jujur aja susah sih. Tapi ya begitu tadi, kalau di musim semi biasanya udah mulai barbeque. Terus ada banyak daging-dagingan juga yang biasanya di di diskon ya, banyak yang diskon juga lah, karena ini mulai musim semi, banyak orang barbeque jadinya banyak diskon daging. Ya. Coba bersihin lagi sana. Jadi biasanya ya gitu. Jadi toko-toko tuh biasanya udah ada tempat khusus gitu. Mungkin nanti ya kalau di vlog selanjutnya atau kalau kita lagi di supermarket bisa gua kasih lihat gitu tokonya. Jadi maksudnya itu ada bagian gitu loh. Ada bagian khusus barbeque gitu, ada sectionnya gitu, section barbecue section. Je moet wel even de slang weghalen en dan hem aanzetten en dan de slang pakken. Ya, doe maar. Ada yang seru lagi Bre untuk di-share untuk di musim semi gitu? Untuk musim semi? Ya di musim mungkin ya, ada apa lagi gitu sekarang biasanya? Lebih banyak hari yang bagus daripada dulu. Jadi tahun ini lebih bagus? Enggak tahun ini, tapi last couple of years. Oh, okay. We've had so many more pretty days in spring than when I was a child. Biasanya waktu kamu kecil, spring itu juga enak, tapi sekarang seperti musim panas. Oh iya, kayak summer banget ya? Iya.
Dan musim panas sekarang lebih basah, aku pikir. Oh. Jadi kau pikir akan lebih sering hujan di musim panas? Okay. So Brox, sekarang anak-anak udah pada tidur ya akhirnya karena sudah mulai malam jam 8 dan biasanya mereka udah tidur setengah 8. Dan ya tadi sebenarnya vlognya simple aja sih karena kita juga bingung sih sebenarnya mau gimana juga ya karena kan vlog gue kebiasaan jalan-jalan gitu, tapi jalan-jalan pun sekarang kan banyak aktivitas yang memang ditutup ya, nggak banyak tempat jalan-jalan gitu loh yang dibuka, jadi terbatas banget gitu mau ngapain juga. Jadi kita coba menghibur diri aja, kayak kemarin coba-coba kayak camping gitu, main-main kayak di rumah, terus juga hari ini kita barbecue gitu, jadi agak gimana ya, menghibur diri lah gitu. Terus nanti juga sebenarnya kita akan besok mungkin akan coba jalan-jalan lah, pokoknya kita akan coba buat stok untuk Ramadan. Sebelum Ramadan kita akan buat dulu vlog banyak supaya nanti di Ramadan bisa per minggu dikasih, mudah-mudahan bisa 1 lah, mudah-mudahan per minggu ya, mudah-mudahan. Nggak janji gue soalnya kalau ngelihat kayak gini sekarang agak sulit juga gitu loh untuk vlog tuh, bener asli deh, karena Nova masih kecil mungkin ya. Faye udah mulai ngerti dan mulai gitu rada ribet gitu vlognya ya. Jadinya Faye juga minta perhatian ya. Jadinya tuh susah untuk nge-vlognya sekarang tuh asli. Jadi ya mudah-mudahan vlog kali ini juga mudah-mudahan ada sedikit informasi lah yang gue kasih tahu tentang tadi keju, terus juga tentang salah satu kebiasaan di sini orang-orang Belanda di pada musim sebenarnya musim panas ya, tapi karena tadi udah dibilang musim seminya sekarang udah bagus cuacanya, jadinya udah mulai banyak yang barbecue gitu. Dan itu salah satu kebiasaan orang sini ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa jalan keluar, jalan-jalan. Kita mau coba piknik di taman lah sebelum Ramadan nanti. Dan kita akan lihat ya, cuman enjoy apa ya, family time juga lah paling sih. Nggak banyak yang bisa gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain juga sekarang tuh gitu, sulit dengan corona kayak gini. Banyak tempat yang ditutup ya. Si Faye juga udah pengen banget ke Efteling. Nova juga pengen dibawa ya ke sana, tapi ya semua tutup, Efteling gitu-gitu semua tutup, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Susah juga gitu. Jadi ya ditunggu aja lah, mudah-mudahan mungkin nanti share ya tentang bagaimana corona di sini, atau mungkin kalau ada kalian yang ada ide kita ngapain, misalkan masak bareng bisa aja mungkin tulis, atau kita pesen makanan gitu, kita review makanan apa di sini, boleh tulis di komen lah ide kalian ya, supaya mungkin ada masukan juga buat kita, jadi bisa kita buat nanti vlognya. Oke? So yeah, I think that's a wrap for today, Brox. Ya, Bre? Yeah. Apa lagi ya? So. Jadi mudah-mudahan ya nantilah sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dan kayaknya vlog ini akan tayang pada saat Ramadan atau sebelum Ramadan, gue nggak tahu. Tapi yang pasti vlog ini akan tayang dekat-dekat Ramadan. Jadi mungkin sekalian aja ya kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga untuk teman-teman menjalankan pastinya. Dan ya semoga ibadahnya lancar juga ya, walaupun dengan keadaan yang seperti ini, dengan social distancing ini. Dan ingat, karena mudik itu belum dilarang ya di Indonesia untuk mengurangi yaitu penyebaran. Jadi semoga itu teman-teman kalian juga ya di rumah aja lah untuk tahun ini gitulah ya. Untuk ya kita harus bersama-sama sih, karena menurut gua garda terdepan itu bukan dokter, bukan siapa, tapi kita sendiri. Jadi kita sendiri yang harus bisa menjaga diri dan teman-teman atau orang-orang sekitar kita, terutama orang tua kita. Okay, so I think that's a wrap for today, Brox. Thank you for watching. Mudah-mudahan tetap sedikit menghibur, walaupun vlognya sangat simple dan agak gagal tadi si Faye-nya ribut banget, susah. Tapi mudah-mudahan cukup menghibur kalian di saat stay from home atau work from home kali ini. Ya, so ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya? Iya. Atau minggu selanjutnya? Gue nggak bisa janji. Oke, pokoknya stay tune. Jangan lupa di follow makanya Instagram gue di @ardiansa_reza supaya kalian tahu kalau misalnya ada update dari gue kapan vlog akan tayang. Oke? So, yeah. Goodbye, Brox. Duduy. Bye. Dah.